Baru saja Blackpink menggelar konser di Indonesia. Pada tanggal 31 Maret 2023, siapakah personel ini yang kemarin disorot memberikan tanda love kepada salah satu anak public figure Indonesia, Ayu Ting Ting? Kapan hari jadi atau ulang tahunnya Kota Surabaya? Makanan penyedap ataupun rasa pedas dibuat dari cabai yang ditumbuk. Ini kalau nggak tahu aku di... Guys, welcome to UNS Ujian Nasional Super U. Kita udah kedatangan dua orang yang spesial nih. Nah, pastinya kalian penasaran siapa mereka. Kita langsung aja kenalan dari bro mungkin. Oke, perkenalkan nama saya Richard Theodore, biasa dipanggil Rich. Saya pengusaha dan influencer. Teman-teman, nama aku Stanley Hau. Ya pokoknya kesibukannya content creator, gitu. Bikin video. Oke, langsung ya, kita mulai dengan pertanyaannya. Kita mulai dari pertanyaan yang sedang trending. Pertanyaannya adalah, baru saja Blackpink menggelar konser di Indonesia. Dari 3 personil yang sudah, intinya dari 3 personil Blackpink, mereka tuh udah punya project single kan. Kayak Lisa juga udah punya project singlenya. Pada tanggal 31 Maret 2023, siapakah personil ini yang kemarin disorot memberikan tanda love kepada salah satu anak public figure Indonesia, Ayu Ting Ting, yang dia juga akan terlibat project solo tersebut? Jisoo. Benar gak? Jisoo. Yang belum punya project single kan? Oke. Jawabannya adalah Jisoo, Blackpink, betul. Apa yang bisa kita pelajari dari yang namanya artis Korea atau Blackpink? Kalau menurut bro? Menurutku konsisten. Konsisten. Terus habis itu mereka kan bener-bener kayak trainingnya lama bertahun-tahun gitu loh. Jadi persiapan sebelum debutnya pun itu mereka harusnya udah siap banget dari fisik diatur, makan nggak boleh sembarangan gitu-gitu kan, latihan dance, latihan nyanyi, ini itu kadang-kadang ada kelas bahasa Inggrisnya juga aku nonton kadang-kadang gitu-gitu. Terus mereka di depan kamera juga benar-benar harus profesional banget, yang benar-benar nggak boleh kelihatan capek, nggak boleh kelihatan lagi sakit apa kayak gitu-gitu sih. Profesional banget. Kalau gue sih simple nih, attitude ya mungkin ya. Karena Attitude, salah satu kemarin yang momen dilempar tisu ya, bareng sama netizen Indonesia kan. Dilempar apa, boneka apa tisu gitu? Tisu ya, tisu pemboneka ya. Iya, Dia responnya ya positif aja gitu loh, nggak marah. Sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua. Kota Surabaya akan menerapkan nyanyi bersama lagu Indonesia Raya di sekolah, kantor dinas, hingga balai kota setiap harinya. Eri Cahyadi, wali kota Surabaya, ingin seluruh aktivitas berhenti ketika lagu Indonesia Raya diputar. Pertanyaannya adalah, buat kalian berdua, kapan hari jadi atau ulang tahunnya Kota Surabaya? Ini kalau nggak tahu aku dihujat sih. Dia orang Surabaya nih ya. Kalau gue kan orang Jakarta nih ya. Aduh. Tolong golek nang Google po. Hari jadinya Surabaya tanggal piro? Iya. Apa kok nggak golek dhewe? Gak oleh, Bud. Iki dolinane gak oleh golek dhewe, iku ditakok kanca. Ayo bro, Rich! Kejar dia! Val, lu tolong buka Google Van. Gue butuh bantuan nih ya. Ulang tahun Kota Surabaya itu tanggal berapa, tahun berapa? Tanggal 31 bulan 5 umur dari tahun 1293. 31 Mei 1293. Kalau friendnya betul 12 Pemain bulu tangkis ganda putra Kevin Sanjaya melangsungkan pernikahannya dengan salah satu CEO atau pemilik televisi ini juga. Pertanyaannya adalah, siapa nama pasangan ganda putra Kevin dalam permainan bulu tangkis? Oke, Marcus Gideon. Jawaban yang benar adalah Marcus Gideon. Atlet bro. Kok tahu? Atlet. Hah? Gua Atlet? sampai SMP tuh atlet. Atlet badminton. Serius li? Benar. Sempat ke pelatnas berarti? Tempat itu masuk nasional. 3 besar nasional dulu. Gimana dengan tanggapan dengan pasangan Kevin Marcus yang secara pribadi? Itu kan sebenarnya pasangannya kan bukan pasangan realnya kan. Tahu historinya ya, kerja keras banget orangnya. Dan proven bahwa mereka tuh berdua latihan itu bukannya latihan orang normal sih pada umumnya. Konsisten banget untuk latihannya. Pertanyaannya adalah, seorang yang membuat konten di berbagai sosial media sesuai kebutuhannya disebut dua-duanya nih. Content creator. Jawaban yang benar adalah content creator. Bro dulu, kenapa menjadi content creator, bro? Sebenarnya simple sih, karena gue kan pengusaha nih kan, bingung mau ngapain lagi kan. Ya udahlah, pengusaha tuh lebih gampang tuh proses bisnisnya kalau terkenal. Ya akhirnya kita buat content creator lah, terus juga kita bisa bantu banyak orang kan. Itu sih. Perjalanan jauh, terus duitnya hilang, boleh minta air kelapanya nggak Pak? Oh, kelapa? Iya. Di plastik aja, nggak apa-apa. Kenapa tuh Pak? Nggak sama.
Nggak takut rugi kan? Omsetnya cuma berapa tadi tuh? Cuman 100.000, 200.000 paling. Ngapain itu juga kita nggak bakal bangkrut kok. Udah 5 aja bang. Udah 1 juta buat abang. Bener bang. Bener buat abang. Makasih bang. Kalau bro, kalau- kenapa akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang content creator? Kalau aku awalnya gabut sih. Gabut di rumah doang nggak ngapa-ngapain daripada leye-leye doang main-main HP, scroll YouTube, TikTok gak jelas kan. Udahlah iseng-iseng aja bikin-bikin siapa tahu ada yang nonton. Ternyata ada yang nonton kayak gitu. Oke, banyak anak-anak remaja mungkin yang lagi nonton ini kan, mungkin mereka tinggal di berbagai daerah-daerah pelosok-pelosok tanah air Indonesia. Apa tips buat bro biar mereka juga bisa jadi seorang content creator kayak kalian berdua? Nah kalau menurutku sih kalau kalian dari tempat-tempat yang daerah-daerah yang orang-orang mungkin jarang yang tahu segala macam, justru menurutku itu privilege-nya adalah kalian nggak ada saingan di sana. Jarang, kalau di Jakarta mungkin content creator udah banyak banget gitu. Sedangkan di daerah-daerah kalian mungkin jarang gitu. Bisa jadi kalau kalian mulai duluan, kalian konsisten, bisa jadi kalian jadi nomor 1 di daerah itu kayak gitu. Kalian angkat daerah tersebut, apa yang unik dari daerah tersebut itu jadi kayak privilege-nya kalian sendiri kayak gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Makanan penyedap ataupun kondimen asal Pulau Jawa yang memiliki rasa pedas dibuat dari cabai yang ditumbuk, dihaluskan, dan sebagainya. Biasanya ditambahkan dengan bahan lain seperti bawang, tomat, dan terasi. Siapa yang duluan? Oke, jawabannya adalah sambal. Jawaban yang benar adalah sambal guys. Sambal bakar. Oke, gimana ceritanya bisa jadi seorang CEO-nya sambal bakar ya? Sambal bakar? Yes, bener. Oke. Nama brand gue Sambal Bakar, ya kan. Partner gue Iben, ya kan, salah satu owner juga, ya kan. Ceritanya simple nih. Kita waktu itu pengen buat makanan, tapi kita bingung nih makanannya apa. Akhirnya kita tanya dari followernya Iben, karena Iben kan terkenal banget kan di TikTok kan. Nomor 2 di TikTok saat ini. Kita buat sesuai kemauan sama si netizen atau followernya si Iben. Dan terbukti works dan setiap cabang rame banget. Kalau makan di Sambal Bakar pasti waiting list. Peristiwa Bandung Lautan Api terjadi pada tanggal 23 Maret 1946 dan diperingati setiap tahunnya. Peristiwa ini dilatar belakangi oleh situasi pertahanan dan keamanan setempat yang belum benar-benar stabil pasca kemerdekaan. Nah, pertanyaannya buat kalian berdua, apa julukan untuk kota Bandung? Bandung kota hujan. Bandung kota hujan. Di lock? Bogor ya Bang. Tunggu. Halo Kike. Halo Richard. Kike, gue lagi ada games nih. Kota Bandung terkenal dari sebutan apa ya? Apakah julukan untuk kota Bandung? Julukan untuk kota Bandung. Terkenal sekali dan ikonik sekali. Kota Kembang. Oke, jawabannya adalah Kota Kembang. Jawabannya adalah betul, Kota Kembang. PT PLN Persero terus berkomitmen mendukung percepatan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia dengan menyiapkan infrastruktur kendaraan listrik di seluruh pelosok negeri. Sebanyak 616 unit SPKLU sudah tersedia untuk dimanfaatkan oleh pemilik mobil listrik. Apa kepanjangan dari SPKLU? SPKLU. Boleh telepon ya? Boleh dong. Suruh Google. SPKLU. Halo Raffi. Halo. Vi, tolong Vi, gue lagi ada game nih ya, minta tolong ya Vi. SPKLU cari di Google deh, kepanjangan dari apa ya? SPKLU. Stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Oke, stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Betul. Jawabannya adalah stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Jadi betul guys. Betul, thank you. Kayaknya aku Oke. pulang aja deh nih ya. Oke, menurut kalian dengan misalnya mau diberlakukannya mobil listrik di mana-mana juga akan diarahkan ke sana. Bagus sih, jadi lebih murah juga. Jadi dibandingin bensin dengan listrik sih, karena jauh lebih murah. Lebih ini kan lebih nggak polusi juga kan kalau pakai listrik. Nah, kita ada namanya Sahabat 24, Bro. Jadi gimana anak-anak remaja atau anak muda itu mereka menceritakan masalah-masalah yang mereka hadapi. Kita mau ngambil beberapa pertanyaan yang identitasnya kita jaga, kita rahasiain. Jadi inilah tempat aman untuk mereka cerita juga. Dalam hubungan percintaan, aku selalu gagal, Kak. Mungkin aku merasa jelek, aku nggak cantik, makanya nggak ada cowok yang bisa menerima aku dengan tulus. Kayaknya aku merasa nggak berhak mendapatkan kasih sayang. Kayak gitu, Kak. Aku ingin rasanya mendapatkan seseorang yang mengasihi aku, menyayangi aku, kayak gitu. Nah, gimana bro? Dibilang dia merasa nggak cantik, dia merasa selalu gagal dalam hubungan percintaan, ya mungkin banyak disakitin, dilukai, diselingkuhin, kayak gitu. Apa nasihat bro buat seorang tersebut? Simple sih sebenarnya lagi. Jangan berharap sama manusia gitu. Ngapain berharap sama manusia gitu loh. Jadi
it doesn't matter kalau misalkan orang bilang kamu jelek gitu loh, karena selera orang kan berbeda-beda gitu loh. Ada orang yang seleranya hitam kulitnya, putih, tinggi, pendek. Kalau kamu selera orang yang tipenya yang pendek ya kan hitam, mungkin ada orang yang seleranya kayak kamu gitu, nyari cewek yang pendek hitam. Atau misalkan kamu tinggi ya kan, tinggi banget cewek, terus putih kurus banget. Ada cowok yang seleranya kayak gitu, tinggal nyari cowok yang sesuai karakteristik kamu aja gitu loh. Jadi jangan mendeskripsikan apa yang orang nilai tentang kamu. Banyak kan anak-anak muda itu nggak tahu bro mana hubungan yang toksik gitu kan. Dari pengalaman kalian, menurut kalian relationship yang toksik itu Simple banget. Kita happy gak? Kalau kita happy berarti itu gak toksik. Kalau kita nggak happy, unhappy, berarti kita itu toksik. Loh, kalau kita pacaran nggak bertumbuh dan nggak happy, buat apa? Benar nggak? Let it go lah. Di Indonesia 280 juta, di dunia itu 3 miliar something. Masa cuma gara-gara satu orang hidup kita menderita kan? Tinggal cari aja bro. mungkin kalian sudah pernah disakiti, dilukai, dan susah banget untuk move on, nggak bisa keluar dari masalah-masalah itu. Nah ini waktu yang tepat, kalian juga hubungin nomor-nomor di bawah ini karena ada sahabat 24 yang secara khusus juga mau berdoa dan mendengarin cerita-cerita kamu. Jadi jangan sungkan, jangan ragu, langsung hubungin nomor-nomor di bawah ini. Benar atau salah, Ishak memilih taat pada ayahnya Abraham saat ingin dijadikan korban dibandingkan melawan ayahnya? Benar. Karena waktu mau dikorbanin dianya ya udah ngikut gitu. Ngikut ya? Iya ngikut. Nggak yang berontak, nggak mau berantem gitu enggak sih. Oke, menurut bro secara pribadi apa yang bisa dipelajari dari kisah yang tadi bro gambarin itu? Terkadang rencana Tuhan itu kita nggak ngerti gitu. Ini maksudnya gimana nih kok tiba-tiba suruh bunuh anak sendiri gitu ya. Tapi ntar pasti kalau kita nurut-nurut aja nih, kalau kitanya berpasrah pada Tuhan, kita berserah, kita ngikutin cara mainnya Tuhan kayak gimana, ntar di ujung tuh pasti yaitu indah pada waktunya. Haleluya. Luar biasa ya ini ternyata dia. By the way, ini kan sebagai seorang anak ya, bertumbuh, ibaratnya biasa dalam proses kan ada konflik dari bokap. Kalian berdua pernah konflik gak sih sama orang tua? Ya ibaratnya nggak taat sama orang tua, nggak ngelakuin perintah orang tua. Pas remaja sih, mungkin karena beda persepsi aja kan, pandangan orang tua sama kita kan. Tapi menurut gua ya kembali lagi harus respect sama orang tua kan. Orang tua kan yang mungkin secara umur, pengalaman mereka lebih kan. Mungkin tinggal komunikasi aja antara anak sama orang tua. Tinggal titik temunya di mana kita ngobrol bareng supaya win-win solution. Jadi nggak ada bentrokan, nggak ada gesekan. Ya sesuai hukum Tuhan lah, hormati ayah dan ibumu. Supaya lanjut umurmu ya. Benar, Betul Apa yang banget ya. dijanjikan Tuhan. Kayak memilih bidang, biasanya kan kalau dari latar belakang seperti itu, papa maunya kamu jadi ini. Wah, kamu betul kesini. sekali. Nah itu gimana kalian berdua? Kalau gua sih gua ikutin terlebih dahulu. Kalau dari bro gimana? Dulu sempet itu selek-selek juga kan, balik lagi papaku orangnya rohani gini. Jadi waktu aku bikin konten pertama pun itu orang tua aku masih kayak, ngapain sih bikin video-video kayak gitu? Kamu tuh bikin malu papa di teman-temannya papa gini. Bikin video miso-miso, ngomongnya kasar, Surabayaan gitu-gitu. Sampai akhirnya ada duitnya. Nah biasanya itu benar tuh. Oh, biasanya Begitu gitu. ada duitnya, udah diem tuh, langsung nggak protes tuh. Begitu temennya lo, ini anakmu kok gini. Ya itu kan cuma hiburan gitu. Itu kan ini ciri khasnya orang Surabaya. Tiba-tiba berubah aja gitu, nge-switch gitu tiba-tiba. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, benar atau salah ya? Dengar baik-baik. Benar atau salah ketidaktaatan Yunus lari dari panggilan Tuhan membuat Yunus ditelan ikan hiu? Benar. Kok ikan hiu? Salah. Pertanyaannya belum beres. Salah. Oh iya tapi ikan hiu gede kan? Karena di Alkitab tidak ada tulisan ikan hiu, cuma ikan besar gitu dong. Oke. Jawaban yang benar adalah salah, ditelan ikan besar. Betul. Siapakah tokoh ini? Tebak tokoh ya. Mereka adalah para pemuda yang setia hanya kepada Tuhan. Jadi mereka pemuda yang setia kepada Tuhan. Saat raja mengeluarkan titah untuk hanya menyembah patung yang ia buat, Bentar. ketiga pemuda ini tidak mau menyembahnya dan hanya ingin menyembah Tuhan. Sehingga raja marah dan memerintahkan agar mereka dimasukkan ke dalam api yang menyala. Namun mereka tidak terbakar sama sekali, bahkan tidak ada sehelai rambut pun yang terbakar. Siapakah tiga pemuda itu yang sangat terkenal di kitab suci? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Oke, saya sering baca Alkitab. Oke, coba bro yang bro tahu yang tentang itu apa? Itu tadi ceritanya, jadi si raja ini, Nebukadnezar kalau nggak salah ya, itu bikin peraturan, pokoknya nggak boleh nyembah Allah lain selain Allahnya yang dia bikin ini. Tapi si tiga orang ini nggak mau, akhirnya dihukum lah, dimasukin ke dalam perapian itu, dibakar, mau dibakar hidup. Tapi ternyata nggak mati, jadi ditolongin sama Tuhan, dikirim malaikat buat jagain mereka, kayak gitu. Pelajaran dari kisah itu dari secara bro apa dapat?
Kalau kita yakin dan percaya sama Tuhan, Tuhan pasti jaga kita apapun masalah dan rintangan yang menghalangi hidup kita. Tapi by the way, Sadrak Mesak Abednego itu ngajarin kita juga kayak untuk beriman tanpa rasa takut gitu kan. Mereka tuh percaya sama Tuhan, walaupun lingkungan mereka, raja mereka, memerintahkan mereka, udah lu pokoknya harus menyembah raja patung gua, kalau enggak lu gua bakar kan. Biasanya kan kita takut kan, biasanya kita ngikutin kayak gitu kan. Ada nggak dalam perjalanan karir kalian sempat merasa takut, sempat merasa ragu, kayak bener, aduh kayaknya nggak bisa deh. Misalnya bro, ketika merintis usaha, pernah merasa takut nggak dan gimana cara mengalahkan ketakutan itu? Kembali lagi sih ya, berserah aja sama Tuhan sih. Misalnya kita ada kekhawatiran atau apa ya, kita berserah aja sama Tuhan. Apakah kita, kadang-kadang ya orang tua ngajarin dulu apakah kita perlu berdoa ya kan, atau misalkan kalau memang berdoa kurang ada jawaban dari Tuhan, mungkin kita tanya orang yang mungkin lebih paham, lebih ngerti. Jadi mungkin kita dapat inputan ya kan, suatu hal yang berbeda gitu loh. Jangan sampai kita udah takut, kita nggak nanya sama Tuhan, nggak ngobrol sama Tuhan, nggak nanya sama orang yang lebih tahu ya kan. Jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi kita stagnan gitu. Jadi menurut saya lebih baik tanya sama Tuhan. Kalau bro sempat ragu nggak dengan masa depan, sempat takut kayak Tuhan bener nggak sih aku jadi seorang konten kreator? Sempat beberapa kali. Cuma kalau aku prinsipku gini sih, kita harus coba dulu. Kalau nggak coba duluan kita nggak tahu nih arahnya kemana gitu. Jadi banyak teman-temanku yang belum apa-apa, belum gini, belum gitu. Ntar aku takutnya gini, ntar gini. Padahal belum bikin, belum apa. Bahkan kadang-kadang buka kamera pun belum, tapi udah takut. Ntar takut privasiku hilang gitu. Ntar takut gini. Aku nggak mau gini, nggak mau. Ih jauh banget. Yang konten tiap hari aja belum tentu terkenal gitu. Lu belum apa-apa udah kayak gitu. Jadi menurutku coba aja dulu, kan kita nggak tahu ntar ke depan kayak gimana. Terus kalau udah masuk coba, kitanya seneng, ngerasa oh iya nih passionku di sini nih, udah lakuin aja sepenuh hati. Kayak dalam firman Tuhan kan, lakuin seperti untuk Tuhan bukan seperti untuk manusia. Oke lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kita tinggal 2 pertanyaan lagi ya. Yuk. Pada suatu hari Sabat, Yesus sedang mengajar, lalu ada seseorang yang tangannya lumpuh sebelah. Dan Yesus meminta orang itu mengulurkan tangannya. Lalu orang itu mengulurkan tangannya. Nah pertanyaannya buat kalian berdua, apa yang terjadi dengan tangan orang tersebut? Oke, saya jawab lah. Ya pasti sembuh dong. Ya Tuhan Yesus sudah bilang ulurkan tangannya disembuhkan pasti. Jadi pasti sembuh. Pasti sembuh dong, nggak mungkin di prank dong. Iya. Mungkin dong. Jawaban yang benar adalah tangannya sembuh. Ini dari banyak kisah-kisah di kitab suci ya, banyak kan tentang mujizat kan. Iya. Yang pernah kalian dengar yang amazing banget apa sih kalau dari bro? Kalau aku yang membangkitkan orang mati, Lazarus kalau nggak salah ya. Lazarus itu udah meninggal 3 hari. Logikanya kalau orang udah meninggal 3 hari itu udah nggak ngerti dan wujudnya kayak gimana kan. Udah keluar belatung mungkin, udah busuk, udah kayak gimana. Dihidupin lagi, balik normal gitu. Tuh kayak gila sih, itu keren banget kayak gitu. Itu yang amazing, membangkitkan orang mati ya? Iya. Berarti Yesus membangkitkan orang Bener-bener mati. kayak berarti dia kuasanya Tuhan Yesus tuh di atas hidup dan mati gitu. Kayak lu udah mati pun hidup lagi lu, bangkit lagi kayak gitu. Kalau bro? Sebenarnya banyak sih, tapi yang paling hebat menurut saya ya Tuhan Yesus mati dan bangkit, karena itu yang jadi pembedanya Tuhan. Tuhan Yesus memang mati untuk menebus dosa kita, tapi dia jangan lupa itu bangkit dari orang-orang mati gitu. Jadi itu pembedanya Tuhan kita. Kenapa Tuhan kita paling hebat ya Tuhan Yesus Kristus, karena dia bangkit. Iya benar banget ya. Apa pengalaman yang kayaknya ini mujizat Tuhan deh dalam hidup bro? Aku jujur kayak aku sampai di titik sekarang ini kadang menurutku ini kayak nggak masuk akal gitu. Aku cuma bocil random dari kota kecil Sidoarjo yang bahkan kotaku aja jarang orang tahu, apalagi akunya gitu. Yang dulu cuma nontonin YouTube kayak si Arab, Jerome Pauline cuma nontonin di rumah gitu. Tiba-tiba sekarang bisa kenal gitu, bisa ngonten-ngonten bareng, bisa apa gini gitu tuh kayak wah gila sih, ini kayak nggak pernah sedikit pun kelewat di otakku gitu. Jadi menurutku itu salah satu kebaikan dan mujizat Tuhan kayak gitu. Kalau bro? Sama sih, dulu pernah merasa bahwa kayaknya hidup ini nggak pernah berarti gitu, karena dulu saya kan basicnya kan pekerja kan, pernah jadi kerja di restoran, di kawan lama grup, di Malaysia dan sebagainya. Kayak merasa bahwa wah gue hidup sampai saat ini cuma buat kerja sama orang gitu loh, dan kayaknya penghasilan gue nggak bisa buat keluarga gue happy, orang tua gue happy, adik buat kuliah adik gue aja nggak bisa gitu loh. Tapi saat gue mencoba untuk jalanin bisnis, wah roda tuh berputar banget gitu loh. Jadi gue percaya bahwa apapun yang Tuhan kasih sama gue hari ini ya kan, dari segi bisnis ya kan, ide, tim ya kan, semua kekayaan di dunia maupun nanti ya kan, itu pasti dari Tuhan. Jadi gue bersyukur banget Tuhan udah kasih dan kasih kepercayaan sama gue, dan gue sebagai manusia yang dikasih kepercayaan harus maksimalin itu semua.
Buat teman-teman semuanya, kalau misalnya kalian punya masalah-masalah apapun lah, mau masalah pacaran, masalah hubungan, masalah keluarga, sekolah, apapun, daripada kalian mendem sendiri, ntar stres-stres sendiri, ntar bete-bete sendiri di kamar nangis-nangis sendiri kan agaknya nggak enak ya kan. Mendingan kalian datang ke kita datang cerita ke Sahabat 24. Nanti kita bakal doain kalian bareng-bareng kayak gitu. Ketika ku hadapi kehidupan Jalan mana ini, yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu. Ku tahu ku tak sanggup, hanya kau Tuhan tempat jawabanku. Jawaban yang benar adalah ketika ku hadapi kehidupan ini. Jadi jawabannya betul. Oke, ini satu pertanyaan terakhir ya. Sebelum satu pertanyaan terakhir kita mau nanya, apa sih, kan ada momen-momen kalian juga ups and down ya, titik terendah hidup kalian, kayak gitu kan. Di poin mana kalian ngalamin titik terendah dan lagu rohani apa yang nguatin kalian? Putus sama pacar kali ya. Putus sama pacar, dan putusnya bukan karena kemauan kita gitu, tapi karena emang keadaannya nggak memungkinkan gitu waktu itu. Jadi kayak keadaannya nggak mendukung, banyak banget masalah dari pihak-pihak eksternal yang akhirnya kita nggak bisa lanjutin hubungan ini gitu. Itu waktu benar-benar putus tuh aku hancur banget, dianya juga hancur banget. Kayak kita nggak ada alasan untuk saling membenci gitu, masih ketemu-ketemu, tapi kayak kita nggak bisa bareng lagi gitu. Itu sih. Bangkitnya akhirnya yaitu cari-cari kegiatan, berusaha untuk cari teman, cari kerjaan yang banyak segala macem. Terus sempet bahkan aku sampai, yang aku udah lama nggak dengerin firman Tuhan, aku sampai cari-cari firman Tuhan yang kayak tentang putus, tentang move on, tentang cari jodoh dari Tuhan gitu-gitu sih. Ada lagu rohani yang mungkin di play di Ini Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi itu. Karena mungkin pada saat itu aku ngerasa kayak jarang orang yang ngerti gitu. Mostly teman-temanku mikirnya kan pakai logika semua, nggak bisa yang kayak nyemangatin aku dari hati gitu. Terus tiba-tiba denger lagu itu kayak, oh iya Tuhan peduli kok sama aku gitu loh. Di saat orang-orang mungkin kayak nganggapnya, alah gitu doang gitu. Tapi ternyata Tuhan tuh selalu ngertiin aku kayak gitu. dari bro apa bro? Pernah dengar lagu rohani yang secara pribadi Tadi nguatin? bagus tuh lagunya yang ketika aku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih. Nah itu kan bagus kan. Jadi kita bisa memilih tentang diri kita sendiri, kita mau jadi apa. Kita mau jadi loser or winner gitu loh. Kita pengen jadi orang sukses atau kita jadi pecundang gitu loh. Jadi karena Tuhan kita hebat ya, kita tinggal pilih. Karena kata Tuhan kan, apa yang tidak bisa engkau bayangkan, pikirkan dan rasakan, itu yang aku sediakan kan. Apalagi kita bisa rasakan, pikirkan, dan kita bisa bayangkan, masa Tuhan nggak sediakan. Buat teman-teman semuanya, kalau misalnya kalian punya masalah-masalah apapun lah, mau masalah pacaran, masalah hubungan, masalah keluarga, sekolah, apapun, daripada kalian mendem sendiri, ntar stres-stres sendiri, ntar bete-bete sendiri di kamar nangis-nangis sendiri kan agaknya nggak enak ya kan. Mendingan kalian datang ke kita datang cerita ke Sahabat 24. Nanti kita bakal doain kalian bareng-bareng kayak gitu. Pertanyaan terakhir adalah melengkapi ayat berikut ini. Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang ... engkau. Membantumu, A. Menopangmu, B. C. Menolong. C. Menolongmu. Oke, jawabannya adalah janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Jadi jawabannya betul. Apa sih firman Tuhan atau ayat yang mungkin ketika kalian lagi down, ketika kalian lagi apa, kalian baca itu dan itu nguatin kalian? Kalau aku ini, Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Jadi ayat ini benar-benar yang jadi pengingatku tiap hari kayak, ayo bangun, lihat tuh, semut aja udah kerja tuh, masa lu tidur-tiduran doang kayak gitu. Amsal 11 ayat 24. Ya kan? Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu kekurangan. Siapa banyak memberi, diberi kelimpahan. Siapa yang memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Jadi ini yang selalu gue pegang sih. Jadi jangan pernah takut untuk kita bantu orang, jangan pernah takut untuk kita memberi orang, karena semakin kita memberi semakin kita diberkati. Amin. Ini waktunya kita ngumumin siapa pemenang dari ujian nasional Super Youth. Hasilnya adalah skor buat How 60 dan skor buat Brits. Oke guys, nanti How akan lakuin challenge-nya apa, tapi setelah tayangan berikut ini.
mayoritas di tempat ini adalah kontrakan-kontrakan gitu. Dan masyarakat di sini masyarakat prasejahtera, banyak anak putus sekolah, banyak anak tidak memiliki akte kelahiran, legalitas nggak ada gitu. Keadaan ekonomi juga membuat mereka drop out dari sekolah. Pertama kali saya dengar tentang Obi membuatkan sekolah gratis ini dari papa saya. Dan saya pertama kali coba lebih tertarik ke bidang yang education. Jadi saya mulai dengan ngajar anak-anaknya. Saya melihat anak-anak ini yang sebenarnya kayak antusias untuk belajar dan ada yang banyak yang pintar-pintar tapi mereka gak ada kesempatan yang sama dengan anak lain karena mungkin kayak keadaan keluarga mereka. Dan saya coba sekali seminggu, setiap Rabu. Saya ke Tanah Merahnya di sekolahnya dan saya ngajarin untuk sejam. Saya bersyukur kepada Tuhan kasih saya hati untuk mengajar. Banyak orang kayak donasinya uang, tapi saya kan masih kayak kecil. Jadi saya donasi kayak waktu saya mengajak Super Youth dan orang tuanya untuk mendukung pelayanan CBN yang di Tanah Merah supaya instead of just on your phones or like scrolling to social media, we can actually make a difference in the world and help these kids for a better future and for a better education for them. Oke bro, saatnya bro memberi hukuman buat dia. Oke, hukumannya adalah hubungin teman satu profesi TikToker, berikan ungkapan kesel kepadanya. Kesalnya dulu baru nanti puji. Halo. Iya, benar. Halo, lagi sibuk nggak? Apa aku? Lagi sibuk nggak? Enggak sih. Oh ya, aku mau mengungkapkan sesuatu. Apa tuh? Jujur kamu ini kan orangnya agak annoying gitu ya. Terus suka mengungkit kebaikan gitu. Terus mau dipandang jasanya gitu. Terus suka mempermalukan teman di depan orang lain. Yes, pokoknya gitulah, banyak jelek-jeleknya. Tapi untungnya kamu masih menjadi teman yang baik. Kalau aku ada apa-apa, kamu selalu ada. Kalau misalnya aku pengen cerita, kamu selalu ada di sana untuk mensupport aku. Jangan bacot gak itu ya? Loh, aku pengen mengungkapkan aja gitu loh. Kan aku kan mau ini kan, menunjukkan kalau kamu itu teman yang baik gitu loh. Walaupun negatifmu banyak, tapi kamu juga positifnya juga banyak, kayak gitu. Kakak ini kan ngeprank. Enggak, Dul. Dul sampean enggak. Ya gitulah pokoknya. Ntar tak jelasin, nggak bisa ngomong di sini soalnya. Oh, jangan orang kayak ini. Iya betul. Yaudah. Udah, thank you. God bless you. God bless you. Akhirnya dia melakukan challenge-nya guys. Buat semuanya, kita mau ngajak kamu, kita mau ngingetin kamu. Mungkin saat ini kamu lagi memendam kebencian, kepahitan, kamu lagi merasa sakit hati sama hubungan kamu yang mungkin toksik. Ya hubungan yang toksik mungkin bisa sama pacar, bisa sama teman, bisa sama sahabat. Atau kamu juga menyimpan kepahitan dan kebencian karena perlakuan-perlakuan orang-orang sekitar kamu, karena kata-kata kasar, bulian, yang mungkin itu membuat kamu lagi down dan putus asa. Nah, kita mau ngajak kamu nih untuk langsung aja hubungin nomor-nomor di bawah ini, karena ada sahabat 24 yang secara khusus mau berdoa buat kamu. Jadi jangan ragu, jangan sungkan, kontak nomor di bawah ini. Secara pribadi mungkin kenapa Yesus menjadi juru selamat hidup bro? Boleh explain dia mati di dunia ini buat dosa kita atau seperti apa? Kayaknya nggak ada ya Tuhan yang sampai mengorbankan anaknya sendiri untuk menebus seluruh dosa manusia gitu loh. Sampai benar-benar dia rela mati untuk ciptaannya sendiri gitu loh. Kayak secara logis tuh nggak masuk akal. Bisa ya dia bela-belain meninggalkan nyawanya sendiri buat ciptaannya gitu loh. Padahal harusnya kan dianya yang maha kuasa, dianya yang mempunyai segalanya. Tapi dia tuh rela saking cintanya sama kita sampai dia tuh mau mati buat supaya kita semua terselamatkan kayak gitu sih. Thank you banget buat kalian berdua udah berbagi banyak banget nih ke anak-anak remaja seluruh Indonesia. Kita percaya dari pesan-pesan yang udah kalian sampaikan, ya seperti tadi bro bilang bahwa kita tuh masa depan kita ada di tangan Tuhan, jalan aja, jangan takut. Pokoknya masa depan yang penuh harapan udah Tuhan siapkan, asal kita melangkah kayak gitu kan. Walaupun saat ini kamu lagi linglung, lagi bingung, nggak tahu apapun, pokoknya datang sama Tuhan, percaya aja Tuhan akan menuntun langkahnya kita ya.
Nah, buat kalian semuanya yang ketinggalan episode hari ini, kalian bisa main ke YouTube channel kita superyouth.id dan jangan lupa juga follow Instagram kita superyouth official. Kita bertiga pamit dan mau bilang God bless you. guys.